Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Desember 2021 merupakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir. Bacaan dan renungan dibawakan oleh Cecilia Ira dan Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 25, ayat 6 sampai dengan ayat 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku
sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 15, ayat 29 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka tajuklah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan iman mengikuti Yesus. Renungan ditulis dan dibawakan oleh Julius Andrianto.
Ibu bapak dan kaum muda yang terkasih, sebuah usaha untuk tetap menjalin kerelasian, entah kerelasian antar pribadi atau kelompok, terkadang dapat berujung pada sebuah peristiwa yang tidak enak. Bahkan bisa mengakibatkan saling meninggalkan satu dari yang lainnya. Salah satu penyebabnya itu terjadi karena tekanan-tekanan atau karena kondisi yang ada. Situasi inilah yang mirip-mirip sama jika kita melihat pada beberapa kutipan sejarah tentang Pater Dionysius dan Bruder Redemptus. Dua orang kudus, dua orang martir yang diperingati hari ini 1 Desember 2021. Keikutsertaan mereka dalam sebuah misi diplomatik kerajaan Portugis ke Aceh pada tahun 1638 berakhir dengan tragedi yang tidak mengenakan. Tujuan misi untuk menjalin relasi dengan Sultan Aceh diisukan oleh sebagian kelompok bahwa misi itu adalah misi agama. Sehingga keadaan di kesultanan itu berubah dan terjadi penangkapan pada sejumlah anggota misi itu. Beberapa dari anggota misi kerajaan Portugis itu ditawan. Tragisnya, ada beberapa yang telah meninggalkan imannya demi dibebaskan sebagai tawanan. Di sisi lain, Pater Dionysius dan Bruder Redemptus beserta anggota lainnya harus mengorbankan nyawa demi mempertahankan imannya. Pater Dionysius dilahirkan 12 Desember 1600. Ayahnya seorang dokter dan nahkoda kapal. Ibunya seorang aristokrat terkenal di Perancis. Dionysius beserta adik-adiknya mengikuti jejak ayah mereka sebagai pelaut. Selain juga kehidup keagamaan mereka baik, tercermin dari kerendahan hati, kepedulian, dan suka menolong. Ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang Perancis dan berlayar bersama dalam misi perdagangan perusahaan itu, lalu mendarat di Banten. Saat itu tampaknya perdagangan menjadi isu yang sensitif, terutama persaingan dengan VOC Belanda. Namanya persaingan dunia perdagangan, pasti ujung-ujungnya adalah uang, duit yang menjadi pokok perselisihan. Sama saja dengan zaman sekarang ini. Kalau ada sesuatu yang ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya harta, maka cepat atau lambat pasti akan berselisih. Perselisihan dengan VOC, Pater Dionysius pun menjadi tawanan dan kemudian dibebaskan, lalu dia menetap di Malaka dan bekerja pada Angkatan Laut Portugis. Karirnya sangat baik, berkat kepandaiannya membuat peta laut, membuat rute-rute berlayar. Ia pun kerap berlayar dan membawanya ke Goa India. Ibu bapak dan kaum muda, ada pepatah, sehebat-hebatnya pelaut mengarungi lautan, ia pasti akan bersandar pada pelabuhan tertentu. Inilah terjadi pada Dionysius. Pada akhirnya perahu kehidupannya berlabuh pada sebuah biara Karmel, dan di sanalah ia hidup membiara. Di biara itulah Pater Dionysius bertemu dengan Bruder Redemptus, biarawan kebangsaan Portugis. Awalnya, Bruder Redemptus bekerja sebagai tentara Portugis dan dinas di India. Setelah sekian lama ia berdinas di ketentaraan Portugis, akhirnya meninggalkan karirnya sebagai tentara dan menggabungkan diri ke biara Karmel di Goa. Kerelasian antara kerajaan Portugis dan Aceh memang sebelumnya tidak begitu baik. Oleh karena itu, kerajaan Portugis berniat membangun kembali kerelasian dengan mengirimkan misi diplomatik. Bertepatan saat itu juga ada pergantian sultan di sana. Sebagai perwakilan kerajaan Portugis atau kita sebut duta, sekaligus memimpin misi itu adalah Dom Francisco Sousa de Castro. Pater Dionysius dan Bruder Redemptus ada dalam misi ini bersama anggota-anggota dari biara lain. Sesampainya misi itu di Aceh, isu pun merebak di dalam Kesultanan Aceh yang mengatakan bahwa misi kerajaan Portugis datang ke Aceh adalah untuk menyebarkan agama Katolik di Aceh. Ketidaksenangan kelompok tertentu menebarkan isu di masyarakat Aceh.
Kalau bahasa zaman sekarang itu membangun opini publik bahwa mereka akan mengkatolikan masyarakat Aceh. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penangkapan semua anggota misi kerajaan Portugis, lalu dipenjarakan dan disiksa. Dalam kurun waktu beberapa lama di penjara, beberapa di antaranya telah meninggalkan iman demi membeli sebuah kebebasan. Meninggalkan iman demi terbebas dari tekanan atau penderitaan hidup saat itu. Menjadi jalan keluar bagi mereka. Meninggalkan iman demi sebuah upah duniawi yang diberikan. Dapat kita bayangkan bagaimana hebatnya tekanan yang ada dalam situasi itu. Berbeda dengan sebagian tawanan yang tetap teguh dalam iman, seperti Pater Dionysius dan Bruder Redemptus, secara bersama-sama terus membantu teman-teman lainnya dalam peneguhan iman. Ibu, bapak, dan kaum muda, pada akhirnya memanglah demikian, bahwa maklumat Sultan menghukum mati mereka bukan karena mereka berkebangsaan asing, melainkan karena agama, karena mereka beriman Katolik. Pater Dionysius mengajak teman-temannya berkumpul dan berdoa, dan memperteguh iman mereka, bahkan sampai mengorbankan nyawa demi sebuah iman. Pater Dionysius memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu sebelum pelaksanaan hukuman dilaksanakan. Inilah sebuah potret yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Pater Dionysius dan Bruder Redemptus serta teman-temannya, yang dengan sedemikian rupa mempertahankan iman terhadap tekanan-tekanan hidup di penjara, bahkan sampai kepada hukuman mati. Situasi ini sepertinya mirip dengan zaman saat ini. Banyak sekali tawaran-tawaran di zaman ini yang menantang iman kita. Mampukah kita bertahan dan saling meneguhkan iman satu dengan yang lainnya? Bagaimana cara kita untuk saling membantu agar iman kita juga tetap teguh di tengah-tengah aneka tantangan zaman ini? Tekanan hidup sudah tentu dihadapi oleh semua orang, siapapun dan kapanpun. Apakah ini akan juga menggerus iman seseorang? Jawabannya adalah ya, akan menggerus jika tidak ada upaya untuk saling membantu, saling peduli satu sama lain. Bayangkan juga jika Yesus tidak peduli atau Yesus tidak ada upaya kepada banyak orang yang mengikutinya selama berhari-hari, seperti yang diceritakan pada Injil hari ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ia peduli pada penderitaan banyak orang yang datang dan mengikutinya, dan membantu mereka dengan memberi makanan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan karena telah berhari-hari lamanya mereka mengikuti Yesus. Ia juga tidak mau menyuruh mereka pulang karena akan memutus kerelasian dengan banyak orang itu. Ibu, bapak, dan kaum muda, Yesus juga mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan dan dengan berbagai cara bentuk kepedulian kita. Itu adalah sebuah upaya juga untuk menjaga kerelasian kita dan merawat kehidupan bersama yang sudah terjalin baik. Akhir kata, marilah kita isi masa Advent ini untuk selalu mencermati kehidupan dan melalui kita, murid-muridnya, keberpihakan Allah terhadap situasi hidup manusia menjadi semakin nyata. Tuhan memberkati.